Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam sehat dan juga berbahagia. Tentu senang sekali rasanya saya Firna Jeratno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam beberapa waktu ke depan nantinya. Dalam program spesial kita malam hari ini yaitu Mata Lokal Memilih, edisi Sabtu 15 Juli 2023. Tentu kita akan membahas terkait persiapan kontestasi pemilu 2024, dan untuk itu tema kita hari ini, benarkah ada tarik-menarik kepentingan di seleksi Bawaslu? Bersama narasumber kita ada Bapak Profesor Dr. Arijani MSI selaku Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota Zona 3 Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan tentunya menyapa dan menanyakan kabar dari Prof. Ari. Untuk itu selamat malam Prof. Malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya, sapaan ini Pak masih hangat rasanya karena udah 2 kali jumpa dengan Prof. Ari ya. Iya. Tribuners semua, ketemu lagi pada sesi kali ini. Iya, Prof, ini kan sesuai tema, tentu menjadi pertanyaan besar. Tapi sebelum itu kita menanyakan kabar Prof. Ari terlebih dahulu. Gimana Prof dengan kesibukan yang begitu padat pastinya? Iya. Selaku akademisi, selaku ketua Timsel, gimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat. Memang sudah 1 minggu ini kami kerja sampai jam 3, lembur sampai jam 3 dini hari. Karena harus mengolah data hasil ujian tulis. Ada 2 komponen hasil ujian tulis, yaitu objektif tes dan essay tes. Kemudian mengolah data psikologi dari semua peserta. Kemudian skor-skor itu diolah, kemudian jadi nilai itulah yang kami umumkan. Karena ada beberapa kendala, dan terutama kendala geografis dan kendala akses dari beberapa daerah, maka agak molor sedikit waktunya. Baik, ini udah di-spill dulu nih ya Prof, sebelum Vio tanyakan. Kemudian kami sebenarnya berlima, niatnya ingin hadir semua pada malam hari ini untuk memberikan penjelasan kepada Tribuners semua, tapi karena yang lain sedang memantau tes kesehatan, sedang berlangsung sekarang, dan mempersiapkan wawancara hari ini, jadi saya mewakili teman-teman Tim Sel Wilayah 3 untuk menyapa Tribuners semua. Iya, dan menyempatkan waktu bisa berbagi langsung ya kepada Tribuners. Terima kasih Prof atas waktunya. Pastinya di tengah kesibukan seperti yang dikatakan Prof, hingga jam 3 dini hari setiap harinya. Lantas Prof, gimana vitamin ada yang dikonsumsi atau sebagainya untuk menjaga kesehatan? Pastinya perlu untuk mementingkan diri sendiri juga Prof. Ya, Alhamdulillah karena tekad kita memberi yang terbaik. Jadi saya meminjam moto IPB, mencari dan memberi yang terbaik. Jadi tekad kita ingin memberi yang terbaik, maka kita upayakan untuk menganalisis data-data yang telah masuk itu dengan teliti, agar supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan. Karena peringkat itu ketat sekali nilainya, sehingga kekeliruan perhitungan bisa menyebabkan pergeseran peringkat seseorang. Itu yang kita cegah. Makanya berulang-ulang kali kami berlima, kita cek lagi, cek dan dicek lagi, kemudian kita upload ke pusat, cek lagi, sekali lagi, baru kemudian kita sampaikan hasilnya ke pusat. Karena itu sampai larut malam, tidak terasa. Sampai larut malam karena kita betul-betul ingin meneliti semua kabupaten kota yang menjadi kewenangan Tim Sel Wilayah 3. Berarti hingga saat ini Zona 3 khususnya kabupaten yang dihandle gitu istilahnya Prof, udah lengkap semua ya? Alhamdulillah karena kami lembur, duluan selesai. Di antara zona lainnya, Zona 3 yang duluan selesai ya Prof? Oke. Prof, ini kalau berbicara tentang data dan juga tadi mekanisme yang disampaikan oleh Prof, mungkin Tribuners juga pengen tahu gitu, mekanisme dalam pengurutan istilahnya ya, ranking ya, nilai-nilai dari calon atau peserta calon anggota Bawaslu itu menggunakan sistem apa nih Prof? Jadi ujian tulis itu ada 2 komponen. Yang pertama
objektif tes, ya, semuanya diuji melalui CAT. Di BKN ada 2 komponen tesnya, yaitu objektif tes dan essay test. Objektif tes itu skornya langsung, karena by system, jadi skornya langsung bisa diamati oleh semua peserta pada saat selesai mengikuti tes. Kemudian essay test diperiksa oleh tim sel. Objektif tes itu skornya 60%. Jadi dikali 60%, kemudian essay test skornya 40%. Digabung kedua skor ini, kemudian keluarlah hasil ujian tulis. Nah, hasil ujian tulis ini dijumlahkan lagi dengan hasil psikotes. Psikotes itu dilakukan oleh teman-teman Polri. Psikotesnya dilakukan oleh teman Polri, dan nilai psikotes dari Polri, dari Polda Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan, dikirim langsung ke Mabes Polri, kemudian dari Mabes Polri ke Bawaslu RI untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan. Jadi kerahasiaan dan keamanan data tidak boleh keluar. Jadi kerahasiaan dan keamanan. Kemudian dari Bawaslu RI lalu kemudian mendistribusi ke seluruh daerah. Nah, kita tahu bersama ada 514 kabupaten kota se-Indonesia. Dan Bawaslu RI bertekad untuk melaksanakan secara bersama-sama. Jadi bersamaan mulainya, bersamaan juga pengumumannya, dan setiap tahapan bersamaan. Terus terang, kalau di Sulawesi Selatan sebenarnya tidak terlalu banyak masalah. Tapi di daerah-daerah lain yang masalah akses itu bisa menjadi hambatan, itu yang jadi masalah. Misalnya di daerah-daerah yang akses internetnya kurang baik, itu biasanya bermasalah di situ. Di Sulawesi Selatan memang ada beberapa kasus yang menyebabkan kami tertunda, yaitu tertukarnya NIK. Karena data diolah by system, kalau NIK tertukar atau NIK kelebihan angka satu saja, datanya error. Satu kabupaten kota itu error. Nah, itu kalau error harus kita komunikasikan dengan pusat. Operator pusat memperbaiki, komunikasinya seperti itu, sehingga ada beberapa kabupaten kota yang datanya tidak valid. Nah, itu yang menyebabkan sehingga tertunda. Kalau ada kabupaten kota yang tertunda, maka komitmen kita tunda semuanya. Kenapa? Karena kita ingin agar supaya bersamaan pengumuman keluar. Memang kami mendesak Bawaslu RI untuk mengumumkan tidak bersamaan, karena khusus untuk zona 3 dan zona 4, jarak tempuh dari domisili masing-masing peserta ke Makassar itu cukup jauh, ada yang sampai 13 jam. Dan alhamdulillah dengan terpaksa kami ada 3 zona mengumumkan duluan, kemudian zona 1 Makassar karena ada kendala yang tidak bisa diselesaikan segera, mereka baru mengumumkan hari selanjutnya. Iya, kan harusnya tanggal 10 atau 11 kalau nggak salah ya, Pak. Kemudian ditunda hingga 13 Juli. Dan tentunya Pak, ini kan tadi sudah disampaikan sedikit begitu permasalahannya sebenarnya ada di mana gitu kan. Tapi kalau dari Pak Ketua sendiri, Prof. Hari mungkin bisa memberikan tanggapan Pak, bagaimana dengan masyarakat yang mungkin menganggap Timsel ini kayaknya kurang kompeten istilahnya, atau kurang apalah istilahnya gitu lah ya Pak ya. Iya, kami memaklumi memang sama dengan kita, kalau kita sedang mengikuti suatu seleksi, tentu kita berharap agar supaya on schedule kan. Ya, sesuai schedule. Karena pada saat tanggal 10 dan 11, tentu mereka menunggu dengan sangat berharap agar supaya pengumuman segera keluar. Tapi sekali lagi karena ada kendala tadi maka tertunda. Bukan karena ada sesuatu dan lain hal, tapi karena betul-betul ada kendala teknis yang tidak bisa diantisipasi oleh operator di tingkat pusat. Jadi kami jamin bahwa
seluruh proses sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam pedoman seleksi yang diterbitkan oleh Bawaslu. Pedoman seleksi kan di-share ke seluruh, bisa dibaca oleh semua peserta. Dan kami jamin bahwa semua yang telah diatur dalam pedoman itu kami lakukan dengan baik dan disiplin semuanya. Tadi kan penyebabnya Prof. Ari sendiri mengatakan bahwa penyebabnya adalah mungkin tadi masalah NIK ya, NIK gitu. Ya. Mungkin kalau dari penyebab lain selain masalah itu, ini kan ada beberapa zona yang mungkin mengalami keterlambatan, Prof. Di samping itu ada penyebab apa lagi nih, Prof? Terus terang untuk zona 3, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi kami sudah siap mengumumkan sejak tanggal 10. Sudah siap mengumumkan sejak tanggal 10, tapi karena komitmen kita diumumkan bersamaan, maka kita menunggu teman-teman lain dari zona lain yang kebetulan sekali lagi ada kendala. Seperti tadi. Jadi bahkan ada karena NIK-nya tertukar, nilainya juga tertukar. Kan nggak boleh. Kalau misalnya tertukar NIK-nya, tapi namanya tetap Jadi dari seluruh peserta ini kita menyeleksi dan mengumumkan meloloskan 12 dan 20. 12 untuk anggota Bawaslu-nya 3, 20 yang anggota Bawaslu-nya 5. Jadi 4 kali kebutuhan. Kalau dia 3, 4 kali 3 kan 12. Kalau dia 5, 4 kali 5, 20. Nah, antara posisi-posisi 15 ke 20 itu rentan sekali. Karena nilainya tipis. Kalau seandainya kita paksakan mengumumkan, lalu pengumumannya sudah terlanjur keluar, padahal sebenarnya ada masalah di data, kan yang dirugikan kasihan peserta yang sesungguhnya nilainya bagus, tapi karena tertukar kendala teknis, sehingga dia tidak lulus misalnya. Itu yang kami jaga betul, sehingga semua tim sel di 4 zona di Sulawesi Selatan ini melakukan cek and recheck. Kita cek lagi data-datanya berulang-ulang, diteliti lagi satu demi satu, dan diperbaiki yang error. Karena kalau ada satu yang error, ada satu yang salah NIK-nya, seluruh kabupaten kota itu error. Kalau ada satu kabupaten kota yang error, maka seluruh zona itu tidak bisa mengirim datanya. Jadi seperti itu. Nah, semua ini kita lakukan untuk menjaga objektivitas hasil. Jadi kita tidak ingin buru-buru, tapi hasilnya tidak objektif. Ya. Kita ingin agar supaya betul-betul objektif. Lebih bagus kalau seandainya bisa tepat waktu dan objektif. Benar. Tapi karena ada kendala, maka kami memilih untuk menunda. Dan ada instruksi dari Bawaslu RI, surat perpanjangan dari Ketua Bawaslu RI, untuk menunda pengumuman sambil kita memverifikasi lagi data-data yang error tadi. Dan mohon koreksi ya Pak, jika salah, hari ini tepatnya baru pengumuman dari zona 2 ya Pak? Iya. Iya, itu kan masih menjadi pertanyaan juga Pak. Iya. Mungkin memang bukan ranahnya Prof. Ari untuk menjawab, tapi jika mendengar dari jawaban Prof. Ari terkait mungkin di beberapa daerah atau kabupaten kota itu masih dicek lah keabsahan dari NIK para calon komisioner Bawaslu begitu ya Pak. Tapi beberapa masyarakat juga menganggap alasan itu katanya tidak masuk akal Pak. Gimana Pak ini bisa diluruskan biar sama-sama ngerti dan enak gitu? Jadi ada dua kendalanya, kendala jarak dan kendala akses. Jadi akses internet itu mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pengiriman data. Benar. Nah, yang kedua, ada beberapa peserta yang memang keliru menginput NIK. Berarti kekeliruan dari personalnya? Ada juga yang kekeliruan peserta, ada juga yang karena kendala sistem. Kendala sistem, ya. Nah, misalnya NIK kita bertambah 1 huruf saja atau berkurang 1 huruf, maka pindah ke nama orang lain. 1 angka ya? Iya, maaf 1 angka. Maka orang lain yang akan keluar. Dan kalau tes-tes sebelumnya kita berbasis nomor peserta. Untuk pengumuman kali ini dan data-data yang dikirim dari Mabes Polri ke Bawaslu RI, dia berbasis NIK, nomor induk kependudukan.
Jadi kalau ada peserta yang salah menginput nilai, kan pada saat mendaftar mereka menginput NIK. Kalau dia keliru dan menginput NIK, tidak bisa, dia merah. Ya, benar. Kami juga mengalami itu, tapi karena kami cepat komunikasinya dengan operator pusat, maka alhamdulillah bisa segera diketahui di mana celahnya, di mana letak kesalahannya. Karena kalau ada salah, kalau sistem ini dibangun oleh Bawaslu ini sudah bagus, kalau ada salah satu saja, maka dia tidak bisa upload datanya. Jadi harus benar semua baru bisa diupload. Kemudian yang terakhir, sistem yang dikembangkan oleh Bawaslu RI untuk meningkatkan objektivitas adalah kami melaporkan lagi. Jadi hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Timsel dilaporkan ke Bawaslu RI, kemudian diverifikasi lagi untuk memastikan bahwa peringkatnya sudah benar. Baru setelah mendapat signal dari Bawaslu RI sudah bisa kita umumkan. Jadi selama masih ada error, jangankan error, kalau seandainya ada perbedaan data antara Timsel dan data yang ada di kami, di Timsel kami dan data yang ada di Bawaslu RI, maka tidak bisa diumumkan. Ya, itu tadi tujuannya untuk betul-betul memberi peluang seobjektif mungkin kepada peserta. Jangan sampai ada yang dirugikan atau yang diuntungkan. Jadi kita ingin agar supaya hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Berarti cross check yang dilakukan Timsel, mungkin istilahnya zona 3 sosial gitu, dengan Timsel dengan Bawaslu RI melalui via apa nih, Prof? Apakah WhatsApp atau email? Jadi yang pertama kita mengirim data melalui email. Oke. Kemudian data kita terima dari pusat melalui sistem Mr. Bawaslu. Ada sistem yang dikembangkan oleh Bawaslu. Jadi kita mengirim email, Mr. Bawaslu mengirim data ke kita melalui aplikasi, dan kita mendownload aplikasi itu, kita cocokkan dengan data yang ada di kita. Kalau sudah cocok, kita print berita acaranya, kemudian print hasilnya, kita tanda tangan, di-scan, kemudian dikirim lagi. Jadi seperti itu lalu lintasnya. Nah, setelah itu maka diolah data, keluarlah pemeringkatan. 1 sampai 12 untuk yang 3, 1 sampai 20 untuk yang 5. Nah, setelah kami mengolah dan menetapkan peringkat, setelah diverifikasi berulang-ulang, lalu kita kirim ke Bawaslu RI untuk final verification yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Kalau sudah oke, baru diumumkan. Ini bukan berarti ada sesuatu. Jadi verifikasi berlapis itu maksudnya agar supaya betul-betul meningkatkan objektivitas. Jangan sampai kita keliru dalam menetapkan orang yang masuk ke dalam peringkat 1 sampai 12 atau 1 sampai 20 itu. Jadi ada berapa kali nih istilahnya bolak-balik diverifikasi, Prof? 2 kali. 2 kali. Ya, jadi berarti Silsel mengirim dulu, dan dikirim balik ya? Iya, dan kan ada 5 kabupaten kota di kami. 6 maaf. 6 itu kita cek, ini kita cek satu-satu. Kemudian kalau sudah oke, kita kirim lagi ke sana. Sudah dengan peringkat, dan peringkat yang ditetapkan itu kita cek sekali lagi, baru kirim lagi, kemudian kalau sudah oke dari Bawaslu baru bisa diumumkan. Nah, dalam lalu lintas inilah biasanya terkendala akses, karena bagaimanapun sebaik apapun sistem yang dikembangkan, tetap ada keterbatasan kan. Nah, keterbatasan itulah yang menyebabkan kadang-kadang perlu waktu untuk lalu lintas data. Tapi meskipun butuh waktu harus kita lakukan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan objektivitas dan validitas hasil yang kami tetapkan. Jadi selama adanya waktu yang diundur-undur ini, Prof, apakah ada keributan yang terjadi? Kami terus terang mendapat pertanyaan dari banyak pihak. Nah, terima kasih kepada seluruh masyarakat yang turut memantau. Kami justru bersyukur kalau dipantau. Benar. Terima kasih yang turut memantau dan turut
terutama teman-teman wartawan, teman media ya, ya, teman media, terima kasih karena langsung mengklarifikasi kepada tim dan membantu tim untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kondisi yang sebenarnya terjadi. Jadi kekhawatiran masyarakat bahwa ada faktor lain, ya, kami maklumi kekhawatiran. Tapi melalui kesempatan ini kami jelaskan bahwa percayalah tidak ada unsur-unsur lain yang menyebabkan dia tertunda. Memang betul-betul karena kendala teknis dan kendala akses dan kendala jarak yang variabilitasnya sangat tinggi di seluruh Indonesia. Iya, ini ada juga pertanyaan yang perlu Vio tanyakan mewakili teman-teman pastinya terkait ini, Prof. Banyak yang menduga adanya peserta yang mungkin semula tidak lulus tes tertulis atau psikologi, kemudian memaksa atau menitipkan kepada Timsel untuk memasukkan nama itu. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Prof? Apakah benar adanya seperti itu atau sangat tidak dibenarkan? Sepanjang yang saya tahu, tidak ada peserta yang berkomunikasi langsung dengan Timsel. Bahwasanya ada orang yang kita kenal, say hello, tapi menyangkut proses tidak pernah kita bicarakan dengan peserta. Kekhawatiran itu kami maklumi karena molornya waktu tadi. Jadi wajar kalau kalau peserta sudah berharap pada malam itu, ternyata pengumuman tidak keluar, lalu muncullah berbagai macam image yang sesungguhnya tidak betul. Jadi Timsel itu betul-betul menjaga agar supaya dalam proses ini kita ikut pedoman yang ada. Ya. Yang berhak untuk merubah pedoman itu adalah Bawaslu RI. Karena itu pada saat ada kendala, kami segera memohon kepada Bawaslu RI untuk diundur. Karena tidak elok juga kalau seandainya kami mengumumkan duluan, sementara teman-teman yang lain belum. Kan justru bisa menimbulkan lebih banyak lagi tanggapan negatif kalau seperti itu. Tapi karena sudah diperpanjang 2 kali, terpaksa kami 3 zona ini mengumumkan duluan. Karena memang untuk zona 2 itu ada hal-hal teknis yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman zona 2 seperti apa. Iya, benar. Tapi kami kompak. Setiap malam kami lembur. Semua zona itu berlembur untuk mendampingi teman-teman zona 2 yang mengalami kendala. Jadi bukan karena tidak mampu mengerjakan, tapi karena ada kendala. Misalnya menunggu data dari Bawaslu RI, kalau datanya belum turun, apa yang bisa kita kerjakan? Jadi kita menunggu sambil memverifikasi data-data yang sudah ada di masing-masing kabupaten kota itu. Berarti kendala yang ada di pusat juga istilahnya ya, Prof. Kemungkinan itu terjadi dari kendala yang ada di daerah juga, begitu ya? Kan ada 514 kabupaten kota dan kami sangat salut kepada Bawaslu RI karena serentak, kan serentak seluruh Indonesia. Jadi obsesinya agar supaya semua diumumkan serentak, itu baik. Tapi ada kendala seperti itu yang tidak bisa diantisipasi. Mereka sudah bekerja maksimal dan tim juga sudah bekerja maksimal. Tapi memang ada kendala yang di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk mengendalikannya. Iya. Untuk itu, Prof, menyambung dengan adanya pengumuman hasil tes dan juga hasil tes psikologi gitu, Tribuners juga ada pertanyaan pastinya, kenapa pengumumannya tidak menyertakan perankingannya, Prof? Mungkin ada alasan-alasan yang bisa disampaikan? Ada ranking. Jadi kita umumkan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sampai nilai yang tertinggi ke-12 atau nilai tertinggi ke-20. Urutan yang kita umumkan adalah urutan nilai tertinggi. Jadi yang pertama itu adalah nilai tertinggi pertama. Tapi tidak disertakan dengan nilainya itu? Nilainya kan rahasia negara, nggak boleh. Rahasia negara, oke. Dan perlu kami sampaikan bahwa nilai psikologi itu dari Polda ke Mabes Polri. Ya dalam hal ini psikologinya Polri, kan? Tidak ada yang jangankan Timsel, Bawaslu aja nggak boleh mengotak-atik. Siapa yang berani merubah data yang dari Polri? Betul. Kan enggak, karena
data ini ada di penyelenggara, di Polda sini, ada di Mabes Polri, ada di Bawaslu RI. Jadi kalau misalnya tim sel merubah atau mengotak-atik, itu pasti tidak akan keluar hasilnya. Pasti error. Karena data itu by system, dan kami tidak boleh, jangankan merubah, memindahkan koma saja, itu langsung error. Benar. Misalnya. Apalagi kalau angkanya kita rubah. Jadi kewenangan tim sel untuk memberi nilai adalah essay test. Hanya itu ya, Prof? Ya, itu memang betul-betul seluruhnya dinilai oleh tim sel. Dan kami dalam menilai pun, bahkan ada tim sel zona 4, mereka diperiksa oleh 5 orang. Kalau kami 2 orang, agar supaya meningkatkan objektivitasnya. Jadi nilai setiap peserta itu kita rata-ratakan untuk memperoleh nilai yang seobjektif mungkin. Ya. Untuk menilai keobjektivitasan suatu esai, Prof, tentu ada indikator. Mungkin boleh disampaikan poin-poinnya, Prof? Ya, saya kebetulan belajar evaluasi, ya, dan mengajar evaluasi. Dalam sistem evaluasi itu ada 2. Yang pertama, penilaian berdasarkan acuan patokan, disebut PAP. Yang kedua, penilaian berdasarkan acuan normal. Di setiap kelas, ini kan kita bisa disebut sebagai satu kelas. Benar. Di setiap kelas, dimanapun di dunia ini, nilai atau skor setiap kali ujian, dia selalu berdistribusi secara normal. Terdistribusi secara normal. Kapanpun dilaksanakan ujian, dia pasti terdistribusi secara normal. Artinya, sekitar 10-20% itu nilainya tinggi, sekitar 80% nilainya sedang-sedang, sekitar 10-20% juga nilainya rendah. Yang kita sebut di kiri dan kanan, baru tengah-tengah. Itu terdistribusi secara normal. Kalau seandainya nilai kelas itu tidak sesuai dengan patokan yang telah kita tetapkan, passing grade lah istilahnya sekarang, maka kita bisa menganalisis atau mengolah datanya, skor-skor dari peserta itu dengan menggunakan acuan normal. Acuan normal artinya yang paling tinggi, misalnya kita range yang tertinggi 25% ke atas, nilainya A, nanti A itu kita konversi ke skor, selanjutnya B, C, dan D. Nah, boleh, tapi kalau seandainya kita mengolah nilai, maka semua harus diolah. Jadi harus diperlakukan sama. Tidak boleh yang lain kita olah dengan metode A, misalnya dengan PAN misalnya, yang lain dengan PAP, tidak boleh. Kalau kita menggunakan PAN, maka PAN seluruhnya. Kalau kita menggunakan PAP, maka PAP seluruhnya. Sehingga nilai-nilai yang telah kita olah itu, insya Allah sudah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh peserta itu di dalam kelasnya. Itu satu. Yang kedua, namanya objektif test, essay test, maaf, dia sifatnya subjektif. Jangankan orang lain, misalnya saya memeriksa hari ini, dan kemudian besok periksa lagi jawaban yang sama, hasilnya bisa beda. Ya kan? Benar. Nah, itu yang disebut subjektif. Beda kalau objektif. Kalau objektif, kalau dia memilih A benar, 1. Kalau salah, 0 misalnya. Sudah atau minus ada nilai 1. pastinya. Iya, sudah pasti. Siapapun yang memeriksa, hasilnya pasti sama. Tapi kalau subjektif test, pasti berubah nilainya. Pasti berbeda nilainya, maaf. Nah, oleh karena itu, maka kita rata-ratakan nilai tim dari 2 tim sel supaya meningkatkan objektivitasnya. Yang ketiga, kami dalam memeriksa ada pedoman dan panduan jawaban yang dikirim oleh Bawaslu RI. Berikut scoring masing-masing soal, kan ada 10 soal. Di setiap soal itu ada scoring yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI sebagai pedoman jawaban, dan ada keyword, ada kata-kata kunci yang harus ada di dalam setiap jawaban. Kalau kata kunci ini ada, maka skornya sekian. Kalau jawabannya seperti ini, maka skornya begini. Jadi untuk meningkatkan objektivitas.
Jadi apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu RI maupun teman-teman Timsel betul-betul sudah mengusahakan agar supaya objektif dalam melakukan penilaian maupun perankingan. Jadi apa yang telah kami keluarkan itu adalah hasil dari beberapa tahapan yang dilakukan secara sangat ketat. Bahwasanya ada yang merasa kan, merasa, harusnya saya lulus kok nggak lulus ya. Ini kan subjektif juga. Ya wajar. Saya selalu katakan kepada teman-teman peserta bahwa yang lulus itu pasti puas, ya kan? Kan tidak mungkin yang lulus nggak puas. Iya, benar. Dan yang tidak lulus pasti tidak puas. Pasti ada kecewa lah ya. Nah, bagaimana agar supaya yang lulus itu tidaklah sombong, tetap rendah hati, dan yang tidak lulus itu bersabar mengevaluasi bahwa masih ada peluang atau kesempatan di tempat yang lain. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan tempat yang justru lebih baik kan? Amin. Jadi kalau kita bersabar, maka insya Allah pasti akan mendapat jalan yang lebih baik ke depan. Benar Pak. Jadi mohon maaf kalau keterlambatan ini telah menimbulkan banyak persepsi di masyarakat. Kami mohon maaf, dan pada kesempatan ini kami jelaskan bahwa sama sekali tidak ada tendensi lain dari Timsel untuk keluar dari pedoman. Tetap kami berpedoman kepada pedoman yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Baik Prof. Untuk itu kan Timsel juga membuka nih ya adanya tanggapan masyarakat begitu ya. Seperti kita tahu terkait calon komisioner. Apakah sudah ada Prof? Ya, ada juga pertanyaan dari masyarakat. Jangan-jangan saya tidak lulus karena ada tanggapan masyarakat. Tidak, itu keliru. Jadi pada tahapan kedua ini yang dianalisis baru ujian tulis yang tadi ada objektif dan esai, kemudian skor psikologi, tes psikologi. Dua ini, ujian tulis skornya 60%, psikologi 40%. Itu yang diolah. Tanggapan masyarakat itu hanya kepada 12 yang lulus atau 20 yang lulus. Oh, oke. Nah, tanggapan masyarakat itu akan kami klarifikasi pada saat wawancara. Jadi nanti tahapan terakhir adalah sekarang sementara tes kesehatan. Hari Senin insya Allah mulai tanggal 17, pagi-pagi sekali, jadi jangan ada yang terlambat. Jam 6.30 kita sudah mulai. Bertempat di mana Prof? Kalau untuk zona 3 di Swiss Bell Code, di Jalan Gunung Bawah Karaeng. Ya. Usahakan jam 6 sudah ada di hotel, karena kita perlu daftar hadir dan sebagainya. Itu menyangkut 8 aspek yang akan kita uji. Tapi sesungguhnya kalau dikelompokkan, yang pertama adalah pengetahuan dan wawasan kepemiluan, kemudian kebangsaan, kemudian menyangkut kemampuan dia memimpin nanti setelah dia jadi, kemudian integritas. Jadi itu yang akan diuji pengetahuannya, lalu makalah yang dia tulis. Makalah. Ya. Kan mereka yang lulus itu diwajibkan untuk menulis makalah tentang bagaimana opini dia untuk penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 dan seterusnya di masa dia bertugas. Berarti nanti setelah adanya tes terakhir wawancara ya, Prof? Iya. Nanti setelah adanya tes wawancara akan ada yang tersisihkan atau gimana, Prof? Mekanismenya? Jadi yang sekarang ini lulus 4 kali kebutuhan. 4 kali kebutuhan. Ya, jadi kalau seandainya 3, 4 kali 3 12. Kalau 5, 4 kali 5 20, 4 kali. Dalam tes kesehatan dan wawancara kami akan menyeleksi setengahnya lagi. Jadi 2 kali kebutuhan. Yang 12 nanti akan gugur 6, yang 6 akan kami kirim ke Jakarta. Yang 20 akan gugur 10, 10 kita kirim ke Jakarta. 2 kali kebutuhan. Dasarnya adalah skor wawancara itu kita sesuai pedoman bobotnya 60%, skor kesehatan bobotnya 40%. Jadi akan diolah lagi nanti hasilnya setelah selesai,
Dan insya Allah tanggal 24 akan kita umumkan dan 28 akan dibawa hasilnya ke Bawaslu RI. Mohon doa pada seluruh masyarakat dan dukungan dari teman-teman wartawan. Mudah-mudahan proses yang sisa ini bisa kita lakukan dengan baik dan mohon kami didukung. Mudah-mudahan kami bisa memberi yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, benar. Semoga tidak ada keterlambatan lagi ya, Prof. Tolong didoakan juga karena ini sudah lelah semua ini. Benar. Sudah berminggu-minggu kita lembur. Ya, untuk kami 1 minggu itu tidak tidur betul. Nanti capeknya terasa setelah diumumkan, lega kan? Ya kita sebelum diumumkan memang kita nggak bisa tidur karena memikirkan bagaimana agar supaya masyarakat yang menunggu ini betul-betul bisa segera memperoleh informasi yang sesuai yang diharapkan. Gitu. Baik, Prof. Dengan adanya mungkin beberapa calon komisioner yang nanti akan mengikuti tes wawancara, gitu, Prof. Iya. Bagaimana dengan keterwakilan perempuan? Apakah memenuhi semua dari zona 3? Alhamdulillah di zona 3 terpenuhi semua. Alhamdulillah. Jadi sesuai pedoman untuk 12 besar dan 20 besar. Iya. Keterwakilan perempuan itu diharapkan sesuai hasil. Sesuai hasil. Artinya di antara 12 itu memang ada perempuan yang benar-benar murni lulus. Nah, kalau seandainya di urutan terakhir, misalnya 10, 11, 12 itu ada skor yang sama, maka kita prioritaskan yang perempuan. Jadi kalau misalnya 3 orang skornya sama, 10, 11, 12 misalnya, ini misal ya. Misal. Dan di antara nomor 1 sampai 9 itu belum ada perempuan, maka kita ambil perempuan. Kita ambil perempuan semua. Kalau seandainya sudah perempuannya sudah terpenuhi, maka kita telusuri pengalamannya di dalam pengalaman di dalam kepemiluan yang dicantumkan di dalam riwayat hidup masing-masing. Ada scoringnya juga. Tapi kalau seandainya belum ada perempuan, langsung perempuannya dinaikkan. Jadi itu semangat dari keterwakilan perempuan. Tapi alhamdulillah kami semua zona ada perempuan terwakili dan tidak ada yang sama. Jadi apa yang telah di ranking 1 sampai 12 dan 1 sampai 20 itu oleh pusat langsung disetujui dan kami ini bisa segera mengumumkan. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Sebelum kita ke closing statement dan juga bagaimana harapan Prof. Tentu kita ingin menanyakan kalau dari strategi tim sel zona 3 sendiri agar nantinya komisioner-komisioner yang terpilih bisa menjalankan pengawasan dan pelaksanaan pemilu dengan baik, itu strategi apa yang akan disampaikan kepada para komisioner ini? Ya. Pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat strategis. Kenapa strategis? Karena banyak pihak menggantungkan harapan kepada penyelenggara pemilu agar supaya betul-betul menyelenggarakan pemilu secara luber dan jurdil. Pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu itu menjadi sangat urgent sifatnya karena diperkirakan akan ketat pertarungan antara masing-masing calon dalam pelaksanaan pemilu. Oleh sebab itu maka kami betul-betul mengupayakan agar supaya orang yang terseleksi ini betul-betul adalah orang yang terbaik. Tapi jujur saja kan kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah apa yang mereka tuliskan di dalam riwayat hidup. Kemudian apa yang mereka jawab di dalam soal-soal dalam setiap tahapan. Apakah tahapan itu sudah bisa menjamin bahwa itu yang terbaik? Saya yakin mungkin di luar sana masih ada yang lebih baik dari yang terseleksi. Benar. Tapi kami berusaha agar supaya yang mendaftar ini yang diluluskan adalah betul-betul yang terbaik di antara yang mendaftar. Bahwasanya ada yang lebih baik yang tidak mendaftar ya
wallahu alam kami tidak bisa mengomentari itu. Jadi kita berharap agar supaya yang terseleksi ini adalah betul-betul orang yang terbaik, dan kami berharap agar supaya teman-teman yang diberi amanah nanti, yang terseleksi nanti, mohon agar supaya betul-betul bisa menjaga integritasnya, melaksanakan tugas secara profesional dan mengawal pemilu 2024 ini dengan baik, karena fungsi Bawaslu itu sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pemilu kita. Baik, Prof. Tentunya kita memerlukan orang-orang yang kompeten dan berintegrasi serta amanah ya, Prof. Tentu ini besar harapan masyarakat. Semoga tidak ada istilahnya masalah begitu dalam pemilu nanti. Insyaallah. Iya. Prof, untuk closing statement, mohon izin Prof memberikan sedikit istilahnya pernyataan begitu biar untuk masyarakat lebih tidak mengkhawatirkan lah apa yang terjadi, Prof. Jadi Tribuners sekalian, kami mohon maaf kalau atas ketidaknyamanan karena tertundanya pengumuman, tapi percayalah bahwa tertunda itu karena ada hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya, karena ada kendala teknis, tidak ada faktor lain. Kemudian kita berharap agar supaya kompetisi yang dilakukan di sisa ini, masih ada satu tahapan ini, betul-betul dilakukan dengan baik. Mohon peserta menampilkan apa yang terbaik yang dia miliki, wawancarakan, sampaikan bagaimana, tunjukkan kepada kami Timsel bahwa Anda betul-betul berkompeten. Karena itu yang akan kita beri skor. Benar. Kemudian masyarakat yang mengetahui sesuatu, segala sesuatu tentang 12 orang atau 20 orang ini, mohon kiranya membantu kami Timsel untuk memberi masukan. Jadi kalau misalnya pernah jadi anggota parpol dan belum 5 tahun, tolong disampaikan karena aturan. Benar. Itu aturan. Atau pernah ada pelanggaran pemilu dan sebagainya yang tidak mungkin bisa kami jangkau Timsel ini. Jadi tanggapan masyarakat itu sangat kita harapkan agar supaya kita tidak keliru dalam memilih orang di antara 12 ini. Kalau yang di luar dari 12 tentu tidak bisa lagi kan sekarang. Kemudian yang terakhir, mohon teman-teman wartawan tetap memantau dan mari kita saling menjaga, membantu untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya positif, agar supaya kita semua bisa mengambil peran sesuai dengan tupoksi kita masing-masing sebagai upaya kita untuk kita ikhtiarkan untuk pemilu 2024 yang lebih berkualitas. Baik, terima kasih Prof. Ari. Tentunya besar harapan dari Prof. Ari kepada masyarakat bisa ikut berkolaborasi dalam penyampaian mungkin tanggapan tanggapan masyarakat begitu, bagaimana dengan profil-profil yang tidak bisa dijangkau oleh Timsel sendiri bisa langsung disampaikan oleh masyarakat, dan dalam hal ini Timsel Bawaslu sangat terbuka, dan juga kepada teman-teman media bisa berkolaborasi juga bersinergi untuk menyampaikan hal-hal lain. Terima kasih Prof, sehat sukses selalu. Dan tentunya terima kasih juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program Mata Lokal Memilih. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya dan juga program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firin Jaratno mewakili Prof. Ari dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.